Budak Bayangan bab 931 Saingan cahaya. Kegelapan sejati berbeda dari cahaya dan bayangan. Bayangan ada di tempat-tempat di mana cahaya dikaburkan atau tidak dapat dijangkau. Jika bayangan itu luas dan cukup dalam, orang mengira itu kegelapan. Tapi yang sebenarnya hanyalah ketiadaan cahaya. Kegelapan sejati. Namun, lebih dari itu adalah kekuatan unsur tersendiri. Salah satu yang sama-sama kotoran independen yang menentang cahaya. Alih-alih kekurangan cahaya, kegelapan murni adalah saingannya. Dan karena cahaya dan bayangan selalu berjalan beriringan, itu juga musuh bayangan. Aneh kedengarannya. Itulah mengapa Sunni tiba-tiba merasakan sentuhan dingin kegelisahan saat mengetahui kehadirannya. Kegelapan sejati sangat langka dan misterius. Dia hanya pernah bertemu sekali sebelumnya, di reruntuhan katedral kota kegelapan. Tempat lahirnya dan dikendalikan oleh penjaga katedral, The Forsaken Knight. Bajingan yang telah memusnahkannya seperti babi. Nyatanya, pertemuan yang tidak menguntungkan itu adalah kesalahan dari kegelapan yang dimiliki iblis jatuh. Jika bukan karena kerudungnya, Sunni mungkin tidak akan membiarkan kesatria hitam itu begitu dekat. Itu karena matanya, yang mampu mengintip melalui bayangan apapun. Buta dalam kegelapan sejati seperti halnya manusia biasa. Sunni belum melihat ksatria tertinggal yang mendekat dalam kain kafan kegelapan, dan sekarang, dia tidak bisa melihat ke kedalaman terowongan. Lebih buruk lagi. Iblis jatuh dari katedral yang hancur hanya menguasai sedikit kegelapan sejati. Di sini, di terowongan, bagaimanapun, ada lautan luas di dalamnya. Sunni meringis. Ya. Beginilah harapan bahwa tidak ada kekejian di dalamnya. Dia tetap berada di dekat penjaga selama 1 atau 2 menit, lalu berbalik dan dengan lelah berjalan kembali ke badak. Kita akan beristirahat di sini selama beberapa jam. Konvoi itu tidak dalam kondisi apapun untuk melanjutkan Tenoviuk. Kendaraan perlu diperbaiki, dan yang terluka harus mendapat perawatan. Orang-orang sangat membutuhkan istirahat. Pil, apa gunanya meninggalkan terowongan sebelum The Foring Cloud bergerak? Mereka harus menunggu sampai gerombolan itu lewat. Sunni kelelahan. Demikian juga. Memasuki badak. Dia jatuh di salah satu kursi di area lounge dan menutup matanya. Mengapa saya merasa seperti kita melompat keluar dari penggorengan langsung ke dalam api? Tidak ada hal baik yang datang dari pergi ke bawah tanah. Setiap kali Sunni melakukannya, sesuatu yang buruk telah menunggunya di sana. Ketidakpercayaannya pada lorong dan terowongan bawah tanah hanya dapat disaingi oleh ketidaksukaannya pada laut. Setidaknya terowongan itu tampak kering. Sambil merengut, Sunni mencoba mengosongkan pikirannya dan berkonsentrasi untuk mengedarkan esensi kecil yang tersisa di tubuhnya. Apapun yang terjadi selanjutnya, dia harus siap. Samara sedang memulihkan diri dari penipisan esensinya, dan Quentin sibuk menyembuhkan para prajurit yang terluka. Kim dan Luster sedang melakukan perbaikan lapangan di angkutan sipil. The Sleeper sedang membuat kumpulan peluru beracun baru untuk menggantikan yang dikeluarkan selama penerbangan dari The Foring Cloud. Cadangan amunisi Sersan Gere berada pada titik di mana setiap peluru harus dihitung. Hanya Bele dan Don yang tidak ada hubungannya. Itulah sebabnya Sunni memilih mereka untuk menemaninya dalam misi kepanduan. Dia ingin mengetahui seberapa jauh pintu keluar dari terowongan itu, atau jika tidak, maka setidaknya jelajahi bentangan yang panjang sebelum memimpin konvoi ke depan. Tidak ada yang tahu berapa panjang terowongan itu. Banyak dari mereka memotong pegunungan di pusat Antartika,
di mana medannya terlalu tidak rata untuk membangun jalan lurus. Namun, setiap kali jalan bertemu dengan tonjolan gunung yang terlalu lebar untuk dilalui, orang sering memilih untuk menggali melaluinya untuk membuat pintasan yang nyaman. Sebagai akibat, panjang terowongan sangat bervariasi, dari beberapa lusin meter hingga 10 km atau lebih. Sebagian besar dari mereka telah dibuat selama masa kegelapan belakangan, ketika burung betina yang terus-menerus bencana lingkungan dan turunnya mantra mimpi buruk telah mengurangi populasi manusia dan memusatkannya di dalam sejumlah kecil kota yang luas dan mudah dipertahankan. Sebagian besar jalan pegunungan tidak digunakan lagi dan ditinggalkan. Jadi, tidak ada informasi tentang terowongan itu. Panjangnya mungkin hanya beberapa ratus meter, atau membentang ke depan sejauh belasan kilometer. Mempertimbangkan medan setempat, Sunni curiga bahwa yang terakhir akan menjadi lebih mendekati kebenaran. Memanggil penglihatan kejam, dia melirik Belle dan Don. "Apakah kamu siap?" Mereka mengangguk. "Ya, Pak." Mereka berdiri di depan Rino. Beberapa orang memandangi ketiga irregular itu, tapi hanya Profesor Obel yang mendekat untuk mengantar mereka pergi. "Hati-hati, anak muda. Tempat seperti ini bisa sangat berbahaya. Jangan gunakan kenangan atau kemampuan apapun yang berhubungan dengan api juga. Sekarang kita berada di bawah tanah. Akan terlalu mudah untuk membakar semuanya. Oksigen pergi." Sunni menatap lelaki tua itu dengan sedikit ketegangan yang tersembunyi di balik ekspresi percaya dirinya. "Ada lagi yang harus kami ketahui?" Profesor Obel berpikir sejenak, kemudian disingkirkan. Banyak dari terowongan ini melewati beberapa putaran penggalian tambahan untuk berfungsi sebagai tempat perlindungan bom selama tahap akhir perang antara. Tapi nama-nama itu mungkin tidak akan banyak memberitahu Anda. Cukuplah untuk mengatakannya. Anda mungkin menemukan bahwa struktur terowongan tidak sesederhana yang diharapkan. Sunni menghela napas. "Baiklah, kalau begitu kita pergi. Jika kita tidak kembali setelah 2 jam, ya, aku tidak akan berbohong. Jika sesuatu berhasil membunuhku, maka kalian semua mungkin akan segera mati juga." Jadi, ada tidak banyak yang dapat Anda lakukan pada saat itu. Dia mencoba memaksakan senyum yang menyemangati. Gagal. Dan berbalik begitu saja. Membawa kenangan bercahaya, Sunni dan orang-orangnya berjalan melewati para penjaga yang gugup. Dan terjun ke dalam kegelapan tanpa melihat ke belakang. Budak Bayangan bab 932 dibutakan. Sunni sudah terbiasa menggunakan bayangannya untuk mengintai ke depan dalam situasi berbahaya. Jelajahi dunia di sekitarnya, dan temukan ancaman tersembunyi. Namun, kali ini, dia tidak bisa, hanya karena bayang-bayang itu sama butanya dengan dia dalam pelukan kegelapan sejati. Berjalan lebih dalam ke dalam terowongan, dia langsung merasa tegang dan sangat rentan. Segalanya bahkan lebih buruk daripada yang dipikirkan Sunni. Tidak hanya pandangannya yang tiba-tiba terbatas pada satu sudut pandang saja. Tidak hanya dia tidak bisa melihat apapun di luar lingkaran sempit cahaya yang diciptakan oleh kenangan bercahaya seperti manusia. Bahkan kemampuannya untuk merasakan bentuk dan pergerakan bayangan menjadi lumpuh. Karena, tentu saja, tidak ada bayangan di dalam kegelapan. Bagian unik dari persepsinya itu telah tertanam begitu dalam sehingga sekarang setelah hilang, Sunni merasa dibutakan. Seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan mata dan telinganya. Seluruh dunia tampak aneh, tidak jelas, dan kacau. Perubahan mendadak itu begitu parah sehingga dia hampir kehilangan keseimbangan. Sialan. Belle dan Don.
yang menjalani seluruh hidupnya seperti itu, sepertinya tidak terganggu. Tentu, mereka agak mengandalkan kemampuan untuk melihat dalam kegelapan yang sering dibagikan Kim kepada mereka. Tetapi tidak pada tingkat di mana itu menjadi sifat kedua mereka. Sunni, di sisi lain, dia bingung dan merasa benar-benar terbuka. Betapa mengerikan, meringis. Dia mencengkeram batang penglihatan kejam lebih erat dan terus berjalan. Bilah tombak muram belum bersinar. Alih-alih menyerap sebagian cahaya yang dihasilkan oleh lentera irregular, kalau dia membutuhkannya di masa depan. Terowongan itu cukup lebar untuk dua kendaraan berpapasan tanpa saling bersentuhan. Dan benar-benar kosong. Tidak ada apapun selain kegelapan yang tak tertembus yang memenuhi hamparan sunyinya. Dan sebagainya. Langkah mereka bergema, memantulkan dari dinding batu yang dingin. Sunni melirik Belle dan Don akan sedikit tidak senang. Dia berjalan tanpa suara seperti biasanya, dilatih untuk tetap tidak diperhatikan selama berbulan-bulan memburu kekejian yang kuat di kota kegelapan. Namun, dua petarung dari garda depan jarak dekat tidak ahli dalam hal sembunyi-sembunyi, dan perlengkapan mereka juga tidak cocok untuk itu. Cara untuk mengumumkan posisi kita kepada semua orang, dan setiap hal. Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Meskipun banyak makhluk mimpi buruk memiliki beberapa cara untuk memahami dunia tanpa adanya cahaya, dia masih terbiasa mengintai mangsanya tanpa terlihat. Sekarang, namun, peran dibalik Sunni bergantung pada belas kasihan makhluk apapun yang bersembunyi di kegelapan. Dan pasti ada sesuatu di sana, tanpa keraguan. Kegelapan sejati. Lagi pula, tidak datang dari ketiadaan. Kengerian mengerikan macam apa yang harus kuhadapi kali ini? Mereka dengan hati-hati bergerak maju. Menempel di dinding terowongan. Beberapa menit berlalu. Kemudian selusin. Apa yang paling ditakuti Sunni, tidak terjadi. Tidak ada yang menyerang mereka, dan tidak ada bagian atap terowongan yang runtuh yang dapat menghalangi jalan keluar konvoi. Namun, juga tidak ada tanda keluar. Terowongan itu hanya terbentang ke depan, sepertinya tanpa akhir, dan benar-benar kosong. Setelah beberapa saat, Sunni berhasil mengabaikan ketidaknyamanannya dan menyesuaikan diri karena persepsinya sangat lumpuh. Sebaik yang dia bisa, itu masih sangat mengganggu. Meskipun setengah jam berlalu tanpa mereka menghadapi ancaman apapun. Menurutmu seberapa jauh kita telah berjalan? Belle. Altdon berpikir sejenak. Pria raksasa itu mengangkat bahu. 3 kilometer. Mungkin kurang. Kerutan yang dalam muncul di wajah Sunni. 3 kilometer bukanlah jumlah yang kecil. Tentu saja, ada terowongan yang jauh lebih panjang di luar sana. Lantainya juga tampak rata dan tidak miring, baik ke atas maupun ke bawah. Tetap saja, aneh bahwa mereka belum diserang. Tetap buka matamu. Pasukan pengintai kecil terus maju. Setelah beberapa saat, mereka menemukan lubang kecil di dinding terowongan yang mengarah ke kedalaman gunung. Cabang sempit itu juga tenggelam dalam kegelapan sejati. Berdiri di dekatnya, Sunni mengira dia mendengar dengungan di kejauhan. Namun, sesaat kemudian, itu hilang, dikejar oleh suara Don. Ini pasti salah satu terowongan tambahan yang dibicarakan Profesor Obel. Mungkin ada seluruh jaringannya di dalam gunung, digali untuk menampung penduduk jika terjadi serangan nuklir. Belle menggaruk belakang kepalanya. Siapa yang menggunakan bom nuklir untuk membunuh orang? Bukankah senjata biologis jauh lebih efektif? Sunni memandang dia dengan gelap. Akan kuberitahukan itu ke Eropa. Pada saat itu, Dom berdehem. Sebenarnya, Kapten,
Mereka menggunakan nuklir dan bioweapon di Eropa. Oh, ya, sepertinya Sunni tidak menerima pendidikan yang baik. Dia hampir tidak tahu bahwa ada tempat selain NKSJ sebelum percakapan yang menentukan dengan guru biarkan. Bagaimanapun, dia harus memutuskan apakah mereka harus menjelajahi cabang samping terowongan atau terus maju di sepanjang cabang utama. Pada akhirnya, dia memilih untuk tetap pada jalan mereka saat ini. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di luar sana, sakit jaringan lama lorong-lorong yang ditinggalkan. Selama konvoi bisa melewati dan mencapai pintu keluar, Sunni tidak perlu tahu. Mereka berjalan, dan berjalan. Dan tidak ada yang terjadi. Di beberapa titik, kurangnya makhluk mimpi buruk yang mengerikan yang menerjang mereka dari kegelapan mulai mengganggu Sunni lebih dari kemungkinan serangan mendadak. Ini terlalu menakutkan. Akhirnya, 1 jam berlalu tanpa mereka menemukan apapun, bukan sumber kegelapan yang sebenarnya, bukan makhluk mimpi buruk yang mungkin membuat sarang di terowongan. Dan bukan pintu keluar. Bahkan tidak ada tanda-tanda itu. Berhenti. Sunni mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Tidak ada apa-apa selain kegelapan di depan. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berbalik. Misi kepanduan adalah sukses besar dan kegagalan besar. Mereka tidak menemukan ancaman aktif terhadap konvoi tersebut, tetapi mereka juga gagal membuktikan secara meyakinkan bahwa tidak ada. Bagaimanapun, waktu yang dia alokasikan untuk misi kepanduan sudah habis. Ayo kita kembali. Sekarang, pilihan terbaiknya adalah memimpin konvoi ke depan dan berharap yang terbaik. Meskipun tidak ada nikmah, creatures, atau apapun, sungguh, di dalam terowongan, Sunni merasa sangat tidak nyaman. Terkadang ada konten yang hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Budak bayangan bab 933 kegelapan di ujung terowongan. Menantang kegelapan yang sunyi, mereka menelusuri kembali langkah mereka dan tiba kembali ke pintu masuk terowongan yang runtuh setelah kemacetan yang panjang dan menegangkan. Tidak ada hal berbahaya yang terjadi dalam perjalanan pulang mereka, dan konvoi itu tampaknya juga berjalan baik tanpa kehadiran mereka. Kelancaran dari semua itu sangat mengganggu. Menyembunyikan kekhawatirannya, Sunni melirik ke dinding gelap yang mengelilingi mereka. Kendaraan yang babak belur berdiri tak bergerak, rodanya bertumpu pada lantai aspal yang dingin. Di sana-sini terlihat orang-orang sedang beristirahat atau bersantai menyelesaikan berbagai tugas. Aku tidak suka ini. Sambil mengerutkan kening, dia menuju ke Palka Badak. Orang-orang yang perlu dia dengar sudah berkumpul di sana, siap untuk melaporkan keadaan. Saat Sunni melewati para penjaga, salah satu dari mereka tiba-tiba memanggilnya. Kapten Sunles, Tuan. Dia melambat dan menatap prajurit itu dengan tatapan gelap. Ya, pria itu ragu-ragu untuk beberapa saat. Wajahnya diam, tetapi matanya yang lelah penuh dengan emosi intens yang tidak diketahui. Di luar, saya adalah bagian dari kru kendaraan belakang. Apa yang Anda lakukan untuk kami saat itu, menjelang akhir? Anda benar-benar menyelamatkan kami. Terima kasih, Pak. Sunni terdiam sebentar, lalu berbalik sambil mengejek. Saya bertanggung jawab atas konvoi ini. Ini adalah kendaraan saya, dan Anda adalah orang-orang saya. Tidak ada yang mengambil milik saya. Terutama tanpa membayar harga. Apakah Anda tahu berapa harga kendaraan seperti itu? Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Sungguh pria yang aneh. Para irregular, serta Sersan Gere, Profesor Obel, dan Beth sedang menunggu di ruang Komando Rino. Sunni menerima beberapa laporan, yang sedikit memperbaiki keadaannya.
Konvoi tersebut telah kehilangan satu transportasi sipil dan satu kendaraan militer akibat bertemu dengan Devouring Cloud. Untungnya, itu tidak mempengaruhi logistik mereka terlalu buruk. Setelah mengorbankan rumah sakit keliling untuk menampung para pengungsi yang terlantar, yang benar-benar hilang dari mereka hanyalah sedikit senjata. Kendaraan yang tersisa semuanya telah ditambal dan siap untuk bergerak. Sersan Gere menghela napas. Amunisi kita tidak banyak, Pak. Selain itu, cadangan air minum kita juga sudah sangat berkurang. Banyak kita buang untuk meringankan beban angkutan sebelum gerombolan itu tiba. Seharusnya tidak menjadi masalah dalam beberapa hari berikutnya, tapi setelah itu. Suni melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir tentang air. Aku benar-benar memiliki sumber air yang tak ada habisnya. Dia tetap diam untuk sementara waktu, mempertimbangkan pilihan. Mereka bisa melewati terowongan, atau tetap di tempatnya dan mencoba menggali jalan keluar ketika beberapa waktu telah berlalu. Kedua opsi itu kurang ideal. Tampaknya semua bergantung pada berapa lama aku ingin tetap berada di dalam terowongan. Opsi pertama akan memungkinkan konvoi melarikan diri dari bawah tanah lebih cepat, jika semua berjalan lancar selama perjalanan ke pintu keluar yang berlawanan. Pilihan kedua akan memaksa mereka untuk tinggal di dalam lebih lama lagi, tetapi tidak menuntut menyelam lebih dalam ke dalam kegelapan yang dingin. Tidak ada yang bebas dari risiko. Kutukan. Pada akhirnya, Suni benar-benar tidak menyukai gagasan untuk tinggal di terowongan yang menakutkan bahkan 1 menit lebih lama dari yang diperlukan. Dia menghela nafas. Nyalakan mesinnya. Kita berangkat. Beberapa menit kemudian, badak itu hidup kembali dan berguling ke depan. Perlahan mendapatkan kecepatan. Sinar lampu sorot yang kuat dipasang di atapnya menembus kegelapan, memaksanya melarikan diri dan menempel di dinding terowongan. Angkutan sipil dan kendaraan militer mengikuti, tetap dekat dengan APC besar. Kegelapan mengalir kembali dan sekali lagi melahap semua yang ada di belakang mereka, membuat seolah-olah konvoi sedang berjalan di dalam mobil kecil yang cepat berlalu. Pulau cahaya yang rapuh. Suni naik ke atap Rhino dan tinggal di sana bersama Sein, menatap ke dalam kegelapan dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia masih buta terhadap semua yang terjadi di luar gelembung kecil cahaya, yang membuatnya sangat gugup. Di mana? Di mana sumber dari semua kegelapan ini? Kapan itu akan menyerang? Beberapa menit berlalu, tetapi seperti selama misi pengintaian, tidak ada yang terjadi. Konvoi meluncur ke depan dengan kecepatan yang sederhana namun konstan. Meter demi meter aspal tua menghilang di bawah roda badak, dan dinding batu tampak bergerak melewati mereka, menghilang ke dalam kegelapan. Terowongan itu sunyi, hanya kendaraan manusia yang lewat yang membuat kebisingan. Dari waktu ke waktu, lorong samping terbuka ke kiri atau kanan konvoi, membuat Suni sangat gugup. Semua jalur ini menurun, mengarah lebih dalam ke bawah tanah. Dia bersiap untuk sesuatu yang akan menerjang mereka dari kegelapan, tapi tidak ada yang berhasil. Abaikan mereka. Kita tidak perlu menginjakan kaki di lorong itu. Kita hanya perlu mencapai pintu keluar dan keluar dari tempat mengerikan ini. Begitu saja, 1 jam berlalu, lalu 1 jam lagi, dan 1 jam lagi. Terowongan terus membentang ke depan, sepertinya tak berujung. Semakin banyak waktu berlalu, semakin dalam skowi Suni. Setelah beberapa saat, akhirnya ia meninggalkan atap rumah anti merpati Rhino kembali ke interiornya dengan gelap gulita ekspresi. Berjalan ke Luster, menggertakkan giginya dan berkata, "Cukup. Hentikan konvoi." Luster meliriknya dengan penuh tanya, lalu mengangkat bahu.
APC melambat, lalu berhenti. Kendaraan lain mengikuti, dan segera, seluruh konvoi berhenti. Sunni meninggalkan Rino dan berdiri mematung beberapa saat, menatap aspal lapuk. Sersan, Gere, dan anggota kelompoknya segera mendekat dari arah kendaraan lain, sementara Lustre, Profesor Obel, dan Bet keluar dari Rino melalui pintu Palka. Sein berjalan ke tepi atap, memandangi mereka dari atas dengan acuh tak acuh. Sebagian besar orang yang berkumpul memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Menyadari suasana suram, Lustre berkedip beberapa kali, lalu menoleh ke arah Sunni. Kapten, kenapa kita berhenti? Apa ada masalah? Sunni menatapnya dalam diam. Ya, ada masalah, tolol. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Lustre menggaruk bagian belakang kepalanya. Apakah ada makhluk mimpi buruk di depan? Sunni menghela nafas, lalu mendongak. Tidak ada apa-apa di depan. Itu masalahnya. Kita sudah berkendara sekitar 7 jam, kan? Berapa kecepatan rata-rata kita? Pemuda itu ragu sejenak. 30 km per jam, Pak. Mereka tidak terburu-buru dan menjaga kecepatan agar dapat bereaksi jika ada bahaya yang muncul di depan. Sunni mengangguk. Itu lebih dari 200 km lurus ke depan. Namun, tidak ada jalan keluar. Apakah Anda melihat masalahnya sekarang? Mata Lustre tiba-tiba melebar. Oh, ya, jika kamu mengatakannya seperti itu benar-benar aneh. Sunni menggertakkan giginya. Ini bukan hanya aneh. Jika ada terowongan sepanjang itu di Antartika, sejauh ini itu akan menjadi yang terpanjang di dunia. Semua orang pasti tahu tentang itu. Kilau memucat sedikit, lalu mengamati wajah semua orang. Kalau begitu, kenapa tidak ada yang melakukannya? Pak, Sunni menunduk dan menggelengkan kepalanya. Hanya ada satu jawaban yang mungkin. Terowongan ini, ada yang sangat salah dengannya. Budak Bayangan bab 934 tidak ada jalan keluar. Tidak mungkin ada terowongan yang membentang ratusan kilometer di bawah pusat Antartika. Tidak hanya struktur seperti itu akan menjadi prestasi teknik yang ajaib. Tetapi terlalu banyak orang, terutama ahli tentara strategi dan seseorang yang berpengetahuan luas seperti Profesor Obel, akan menyadari keberadaannya. Namun, tidak ada permainan kata-kata. Sunni terdiam beberapa saat, lalu menatap lelaki tua itu. Profesor Obel hanya menggelengkan kepalanya. Sayangnya saya tidak bisa menjelaskan. Yang tidak terlalu mengejutkan. Setelah mantra mimpi buruk diturunkan, ada banyak hal di dunia yang tidak dapat dijelaskan oleh sains, atau lebih tepatnya, pemahaman ilmiah kita yang terbatas. Sunni menghela napas. Besar, apa yang harus dia lakukan sekarang? Jelas bahwa hukum alam telah dilanggar atau bekerja secara berbeda di dalam terowongan. Ruang tidak berperilaku seperti yang seharusnya. Atau mungkin mereka hanya melakukan perjalanan ke beberapa tempat. Dimensi saku aneh yang hanya berisi bayangan sejati. Mungkin mereka semua berada di bawah pengaruh kutukan pikiran lain. Mungkin mereka semua telah dihabisi oleh segerombolan binatang brut, dan sekarang dikutuk di api penyucian abadi. Siapa yang tahu? Sunni mengutuk diam-diam, lalu melindungi bayangan keempat di sekitar rantai kematian untuk meningkatkan perlindungan mentalnya. Tidak ada yang berubah. Kegelapan yang menindas tidak menghilang, jika ada, tampaknya lebih firasat sekarang. Dia menutup matanya sejenak. Baiklah, jangan panik dulu. Sunni melihat sekeliling, lalu berjalan ke dinding terowongan dan memukulnya dengan tinjunya. Ledakan mengejutkan menggelinding melalui terowongan, bergema dalam kegelapan. Di tempat sarung tangan bajanya mendarat, sebuah kesan kecil muncul,
dengan jaring retakan menyebar darinya melalui batu yang dingin. Kembalilah ke kendaraanmu. Semua orang mengikuti instruksinya tanpa bertanya. Konvoi terus bergerak maju. Namun, kali ini, Sunny menghentikannya setelah 10 menit dan meninggalkan Rino sendirian. Membungkus bayangan di sekitar tubuhnya, aktifkan pesona pemakan cahaya dari penglihatan kejam untuk menerangi jalan dan lari kembali ke kegelapan. Bergerak lebih cepat dari kendaraan, dia segera mencapai titik perhentian sebelumnya dan mempelajari bagian dinding yang retak, lalu berjalan kembali. Konvoi bergerak selama 10 menit lagi. Setelah itu, Sunny memerintahkan mereka untuk memundurkan kendaraan. Terowongan tidak cukup lebar untuk Rino dan angkutan sipil untuk berbalik dan berkendara kembali. Setelah beberapa saat, dia memberi perintah untuk berhenti. Ini buruk. Tindakannya yang tampaknya tidak menentu, tentu saja, bukannya tanpa alasan. Sunny sudah tahu bahwa mungkin untuk kembali ke tempat yang sebelumnya dikunjungi di dalam terowongan. Belle, Don, dan dirinya sendiri telah berjalan sekitar 6 km selama pengintaian awal. Dan kemudian dengan selamat kembali ke konvoi. Perhentian pertama yang dia perintahkan adalah memastikan bahwa prinsip yang sama masih berlaku. Memang, dia bisa kembali ke bagian tembok yang ditandai dari jarak 5 km. Perhentian kedua adalah untuk menguji apakah sesuatu akan berubah dengan jarak yang lebih jauh, dan itu buruk. Mereka seharusnya sudah lama melihat jejak tinjunya dan jaring retakan di sekitarnya, tetapi tidak ada. Di beberapa titik waktu, jarak antara 5 dan 10 km, tanda itu menghilang tanpa jejak. Itu berita yang sangat buruk bagi Sunny. Itu berarti mereka tidak dapat kembali ke pintu keluar yang runtuh dari terowongan. Jalan kembali, dan pilihan kedua untuk melarikan diri ke permukaan, tidak ada lagi. Menatap ke dalam kegelapan, Sunny merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya. Jika dia memimpin rombongan pengintai beberapa kilometer lebih jauh, apakah mereka akan dipisahkan dari konvoi selamanya? Apakah mereka akan ditakdirkan untuk mengembara dalam kegelapan sendirian? Selama sisa hidup mereka, dia telah mendekati bencana tanpa menyadarinya. Saya beruntung. Salah satu ketakutan terburuknya telah menjadi kenyataan. Sunny lebih dari mampu melawan musuh yang bisa dia hancurkan, bahkan jika kekuatan mereka tampak luar biasa. Namun, dia sama tidak berdayanya dengan yang lain melawan keadaan seperti yang mereka alami saat ini, melawan ancaman yang tidak terlihat dan tidak dapat dijelaskan. Menghukum mereka yang menemui mereka secara diam-diam dan tanpa peringatan. Cukup dengan yang ada. Terhadap ancaman seperti itu, dia membutuhkan seseorang seperti Casey. Sedihnya, dia berada jauh, mungkin mempersiapkan perang antara Valor dan Song dengan penjaga api lainnya. Kutukan. Dia melihat ke dinding batu terowongan, lalu ke kendaraan konvoi yang babak belur. Ada hampir 400 orang di dalamnya yang dia janjikan untuk diselamatkan. Apakah dia akan menjadi pembohong? Sunny sedikit memiringkan kepalanya, lalu berkedip. Tunggu, omong kosong apa yang aku pikirkan? Saya selalu pembohong, tidak ada yang membuatku menjadi, berbaring menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa. Saya akan menemukan jalan keluar. Lagi pula, dia tidak perlu memahami sifat jebakan itu. Dia hanya harus memecahkannya. Bagaimanapun. Sunny menggosok wajahnya, melirik kegelapan untuk terakhir kalinya, dan memberi isyarat pada Luster untuk terus mendorong Rino ke depan. Sebelum hal lain, mereka harus memastikan bahwa benar-benar tidak ada batasan untuk terowongan gelap yang tak ada habisnya.
Konvoi melewati kegelapan, melintasi kilometer demi kilometer. Lebih banyak jam berlalu tanpa ada yang berubah. Kemudian, beberapa lagi. Akhirnya, 1 hari penuh hilang. Perlahan, rasa takut menyebar melalui para pengungsi yang kelelahan dan tentara biasa. Bahkan irregular tampak tegang. Sunni memerintahkan semua orang untuk berhenti dan berkemah. Orang-orang butuh istirahat, dan tidak ada yang akan membaik jika mereka terus maju terlepas dari segalanya. Saat tentara mulai memasak makanan dan mengatur tempat tidur untuk warga sipil, dia berjalan agak jauh dari mereka dan memanggil Sersan Gere. Gere berlari ke tempat Sunni berdiri. Setengah ditelan oleh Darlutes, dan bertanya dengan suara serak, "Ya, Kapten? Apakah Anda membutuhkan sesuatu?" Sunni bertahan beberapa saat, melihat kembali ke konvoi. Kemudian, dia menatap Sersan dan dikatakan, "Iya. Aku punya 2 pertanyaan untukmu. Berapa banyak makanan yang tersisa? Dan berapa lama sel bahan bakarnya transportasi terakhir?" Budak bayangan bab 935 tidak ditambahkan. Sementara orang-orang di konvoi bersiap untuk beristirahat, Sunni mengamati mereka dengan ekspresi gelap di wajahnya yang pucat. Akhirnya, dia meringis dan kembali ke Rino. Di sana, irregular sedang menunggu, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Bukannya dia juga punya jawaban, tapi Sunni harus memutuskan apa langkah mereka selanjutnya. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat. "Lustre, Samara, dan Don. Tidurlah dan laporkan situasi kita. Mungkin Komando Angkatan Darat punya ide tentang apa yang sedang kita hadapi di sini." Terlepas dari sifat terowongan gelap yang tidak menyenangkan, keadaannya tidak sesuram kelihatannya. Konvoi terputus dari tentara evakuasi pertama dalam hal dukungan nyata, tetapi informasi masih mengalir antara kelompok dan atasan mereka. Di suatu tempat di database pemerintah, pasti ada petunjuk tentang cara melarikan diri dari bayangan yang tak berujung. Bahkan jika tidak ada yang pernah menemukan sumbernya sebelumnya, orang akan bentrok dengan sesuatu yang serupa di masa lalu. Jika tidak, Sunni akan pergi sendiri ke alam impian dan mencari Casey. Dengan kemampuan ramalannya yang kuat, dia adalah taruhan terbaiknya. Lebih dari itu, dia bisa mengangkut makanan dan sumber daya lainnya dari Menara Gading dengan bantuan Covetus Cover, sehingga rakyatnya tidak akan kelaparan. Untuk saat ini, waktu bukanlah musuh mereka. Mereka hanya harus menemukan cara untuk memecahkan teka-teki itu, dan melarikan diri. Dia menghela nafas. Kecuali jika sesuatu berubah menjadi lebih buruk. Namun juga, belum ada gunanya panik. Sunni menyaksikan 3 prajuritnya naik ke pot tidur, lalu mengirim sisanya untuk menjaga para pengungsi. Selubung kegelapan yang menindas yang mematikan indranya masih ada, menggelitik saraf Sunni. Dia juga lelah. Setidaknya tidak ada panggilan di sini. Nyatanya, ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama Sunni tidak mendengar panggilan itu sama sekali. Di tempat lain di pusat Antartika, bisikan itu terus berbisik pelan ke telinga orang-orang yang terbangun, tetapi di terowongan yang gelap ini, bisikan itu hilang. Lai tidak yakin apakah itu pertanda baik atau pertanda buruk. Kita akan lihat segera. Memesan bayangannya untuk mengamati kemas sementara, Sunni sendiri naik ke ceruk tidur. Segalanya akan menjadi lebih baik setelah dia tidur. Jika tidak ada yang lain, cadangan esensinya akan terisi kembali. Itu saja sudah cukup untuk membuatnya merasa lebih percaya diri. Malam itu, Sunni mengalami mimpi buruk. Dia memimpikannya parit tempat dia merangkak masuk setelah dimusnahkan oleh Forsaken Knight, dan tentang kegelapan yang dingin dan meluap.
Itu adalah kejutan yang tidak menyenangkan, karena dia sudah terbiasa tidur nyenyak. Sejak Kerajaan Harapan, mimpinya biasanya dijaga oleh Nigma. Jika mimpi buruk muncul, itu segera dihancurkan atau ditundukkan oleh kuda bayangan. Tapi sekarang Nigma sendiri tertidur setelah menerima luka. Sunni ditinggalkan tanpa perlindungannya. Sayang sekali, merasa kurang istirahat daripada yang diinginkannya, Sunni pergi ke ruang komando Dirin dan mempelajari monitor untuk melihat sekilas kemah konvoi. Segalanya tampak beres. Bayangan akan membangunkannya jika terjadi sesuatu, tapi bagus untuk memastikannya. Dia berlama-lama sebentar, lalu berjalan ke area dapur untuk menyeduh kopi sendiri. Beberapa waktu kemudian, membawa cangkir yang mengepul, Sunni kembali ke ruang tamu dan bersandar di sekat. Dengan tidak ada lagi yang harus dilakukan, dia hanya menatap panel tertutup yang menyembunyikan relung tidur. Yang bangkit yang dia kirim ke alam mimpi akan segera kembali. Akhirnya, ketika kopinya hampir habis, salah satu panel terlepas, memperlihatkan bagian dalam pot. Di sana, Luster perlahan membuka matanya dan menatap langsung ke arah Sunni. Kemudian, pemuda itu tersentak ke belakang dengan ekspresi kaget di wajahnya. "Kak Kapten, apa yang kamu lakukan di sini?" Sunni diam-diam membawa cangkir itu ke bibirnya dan meneguknya. "Aku sedang minum kopi, bodoh. Sepertinya aku sedang melakukan apa?" Lustre membuka mulutnya, lalu menutupnya. Dia tampak sangat bingung. "Tidak, maksudku, apa yang kamu lakukan di bentengku? Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" "Itu tidak, tunggu." Dia akhirnya melihat sekeliling, menyadari bahwa dia berada di dalam Rhino. Namun, kebingungan Luster semakin bertambah. "Itu, bukan bentengku." Sunni mengerutkan kening, mempelajari ekspresi pemuda itu. "Mengapa kamu berpikir bahwa kamu berada di dalam benteng?" Luster berkedip beberapa kali. "Yah, begitulah cara kerjanya, kan? Kamu pergi tidur di dunia nyata, dan dikirim ke mimpi dunia." "Jangan bilang." Sunni memejamkan matanya sejenak. "Jadi apa yang ingin kamu katakan adalah bahwa kamu tidak kembali dari alam mimpi? Kamu tertidur di dunia nyata, dan terbangun di dunia nyata?" Lustre tertawa gugup. "Ha, itu tidak mungkin. Terbangun tidak tinggal di dunia nyata saat kita tidur. Tapi juga, ya, hal terakhir yang kuingat adalah menetap di dalam pot, Tuan." Sudut bibir Sunni berkedut. Tampaknya hal yang mustahil baru saja terjadi. Seorang yang terbangun tertidur tanpa dipindahkan ke alam mimpi. Putra Lustre tetap berada di terowongan gelap. Begitu pula Jiwakim dan Samara, ketika mereka terbangun tak lama kemudian. Hasilnya sama, mereka bingung dan kaget. Tak satu pun dari ketiganya berhasil mencapai benteng. "Itu tidak bagus sama sekali." Tanpa banyak bicara, Sunni meraih ke dalam dirinya dan mencoba merasakan tarikan yang sudah dikenalnya, tarikan jangkarnya di alam mimpi. Biasanya, selama dia berkonsentrasi pada jangkar, dia akan memulai proses perjalanan melintasi dunia. Namun, kali ini, tidak ada apa-apa. Tidak peduli seberapa keras dia mencari, jiwanya beraroma tanpa tarikan alam mimpi. Hubungannya dengan Menara Gading terputus, seperti panggilan. Mendadak kedinginan, Sunni melirik lautan kegelapan yang mengelilingi pulau cahaya rapuh tempat ratusan pengungsi terperangkap, menggigil saat mereka tidur. Tempat apa ini? Budak Bayangan bab 936. Apapun yang bisa salah. Aku seharusnya tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi. Dalam salah satu percakapannya dengan Profesor Obel, Sunni mempelajari sesuatu yang disebut hukum Murphy. Apapun yang bisa salah akan salah.
dia tidak tahu siapa Murphy dan mengapa orang itu berada dalam posisi untuk menetapkan hukum yang mengatur dunia, tetapi kebenarannya sulit untuk dibantah. Mungkin Murphy sendiri adalah perampok yang ulet, untuk menghasilkan aturan yang tidak dapat disangkal. Bagaimanapun, itulah yang sebenarnya terjadi. Semuanya salah. Sunni berharap untuk menerima informasi dan sumber daya melalui alam mimpi, tapi sekarang, harapan itu hancur. Sifat aneh dari terowongan tak berujung mencegah kebangkitan untuk bepergian di dunia. Dia bahkan tidak tahu bahwa hal seperti itu mungkin terjadi. Kutukan, setelah menginstruksikan anggota rombongan untuk merahasiakan berita itu, Sunni ragu-ragu sejenak, lalu memberi perintah kepada konvoi untuk membongkar kemah. Mereka harus terus bergerak maju. Pada saat itu, dia tidak menyangka akan mencapai pintu keluar. Namun, Sunni masih membutuhkan informasi. Terowongan itu tidak berputar dengan sendirinya, seperti yang telah diperlihatkan oleh percobaan kemarin, jadi pasti ada jenis sihir lain yang terlibat. Saya curiga bahwa itu bersifat spasial, tetapi harus mengamati lebih banyak untuk sampai pada kesimpulan yang dapat diandalkan. Badak berguling ke depan, dan transportasi sipil mengikuti. Sekali lagi, mereka mengarungi bayangan yang sunyi, memotongnya dengan sinar cahaya. Dinding batu beterbangan, dan karena permukaannya selalu terlihat sama. Mudah untuk membayangkan bahwa konvoi itu tidak bergerak sama sekali, dan malah terjebak di tempatnya, dikutuk untuk mengulang momen yang sama berulang kali. Satu-satunya hal yang memecahkan kebosanan adalah firasat pintu masuk ke lorong samping yang kadang-kadang muncul dari kiri atau kanan. Sunni tahu bahwa solusi yang paling logis adalah mencoba dan menjelajahinya daripada dengan keras kepala mencoba mencapai pintu keluar terowongan utama. Namun, dia merasa enggan melakukannya, setidaknya untuk saat ini. Seolah-olah semuanya memaksanya untuk membuat keputusan itu, yang justru membuat paranoianya menjadi overdrive. Sepertinya ada sesuatu yang mencoba memikat. Kita lebih dalam di bawah tanah, kutuklah. Lorong samping terlalu sempit untuk dilewati Rino. Dan dia tidak akan meninggalkan APC kecuali benar-benar diperlukan. Namun, Sunni memang sangat memperhatikan lorong-lorong samping. Saat dia mempelajari pintu masuk dan kegelapan yang menyelimutinya, sedikit kecurigaan muncul di benaknya. Selain itu, dia tidak tinggal diam. Bahkan jika itu terlihat seperti itu bagi orang-orang lain yang mengendarai di dalam Rino. Sepanjang hari berikutnya, Sunni tetap duduk di kursinya di ruang komando. Dia melirik layar dari waktu ke waktu, tetapi jarang. Sebagian besar, dia hanya menggerakkan jari-jarinya dengan cara yang aneh, membuatnya seolah-olah sedang melakukan tarian yang rumit. Pada titik tertentu, Beth tidak bisa diam lagi dan bertanya dengan nada kesal, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba merapalkan mantra sihir, atau sesuatu?" Namun, ada kegelisahan dan ketakutan yang mendalam yang tersembunyi di balik gangguan itu. Sunni tersenyum, "Sebenarnya, itulah yang aku coba lakukan. Aku seorang penyihir amatir, kau tahu." Wanita muda itu mengejek. "Baik, jangan bilang, kurasa kamu akhirnya kehilangan akal." Tapi Sunni mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia tidak bisa melihat mereka, dia benar-benar menganyam rangkaian esensi di antara jari-jarinya. Pada saat itu, Sunni cukup mahir untuk tidak memotong satu jari pun dalam prosesnya, seperti yang dia lakukan di Kolosseum Merah. Bahkan tidak ada satu luka pun pada mereka. Namun, menciptakan rangkaian esensi bayangan, belum lagi menyusunnya menjadi tenunan yang sebenarnya, membutuhkan banyak waktu, konsentrasi, dan, yang terpenting, esensi itu sendiri.
Itulah mengapa dia tidak bisa banyak berlatih menenun, jika sama sekali, setelah mendarat di Antartika. The Chain of Nikmah terlalu mengerikan dan sibuk. Dan menuntut terlalu banyak darinya untuk menyia-nyiakan sumber daya berharga itu untuk hal-hal yang tidak perlu. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Di penghujung hari kedua di dalam terowongan, Sunny mampu membuat string yang cukup untuk mengubah objek menjadi memori. Dia membutuhkan sedikit lebih banyak untuk apa yang ingin dia capai, jadi dia melanjutkan tugas itu sepanjang malam. Pada hari ketiga perjalanan menembus kegelapan. Ketika orang-orang menjadi diam dan ketakutan menyebar melalui konvoi seperti wabah penyakit, dia mengeluarkan Weaver's Needle dari Covetous Coffer. Serta salah satu pecahan jiwa transenden yang dia simpan di sana sebelumnya. Pecahan apapun akan berhasil, tetapi Sunny hanya memiliki ini. Jarum itu bersinar dengan cahaya kemasan yang lembut. Menggunakannya untuk membuat anyaman dasar, dia memulai proses mengubahnya menjadi memori. Melakukan hal itu relatif mudah baginya, karena dia telah melakukannya berkali-kali di masa lalu. Namun, kali ini, ada bagian proses yang sangat sulit. Sunny telah belajar bagaimana memberi nama kenangan melalui jalinan mereka di beberapa titik, tetapi setiap rune membutuhkan waktu dan string tambahan untuk dibuat. Mempelajari cara menenun rune juga tidak mudah, dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang menenun dan pengetahuan mendalam tentang bahasa rahasia yang digunakan mantra. Dia bisa melewati langkah itu, tentu saja, dalam hal ini memori hanya akan disebut oleh mantra. Tapi Sunny pergi untuk sesuatu yang lain kali ini. Pada akhirnya, dia dengan lelah meletakkan jarumnya dan menghela nafas dengan gemetar. Baik Profesor Obel maupun Beth menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pria tua itu sebelumnya tidak ingin membuyarkan konsentrasi Sunny, tapi sekarang dia akhirnya bertanya, anak muda. Aku minta maaf, tapi bisakah kamu menjelaskan apa yang kamu lakukan selama 2 hari terakhir ini? Harus kuakui, awalnya terlihat cukup aneh, tapi sekarang, kami berdua sangat penasaran. Sunny tersenyum. Aku sedang bersiap mengirim pesan. Dengan itu, dia melepaskan jarumnya, yang menghilang menjadi hujan bunga api kemasan, membuat Profesor Obel dan Beth berkedip. Kemudian, Sunny memanggil Rune dan melihat daftar kenangannya. Hanya terlihat olehnya, rune-rune itu berkilauan di udara. Sin of Solace, Bitter Kusep, Stilled Scream, dan kemudian, yang terakhir, memori, saya terjebak di terowongan tak berujung penuh kegelapan sejati. Bagaimana saya keluar? Tanya Casey. Peringkat memori, transenden. Tingkat memori, saya. Sudut matanya berkedut. Sungguh pemandangan yang buruk. Saya pasti akan mengganti namanya nanti. Budak Bayangan bab 937 bertukar pesan. Kenangan yang diciptakan Sunny, tentu saja, adalah sebuah pesan untuk Nevis. Ikatan bayangan yang menghubungkan mereka adalah kemampuan bawaan dari aspeknya, dan dengan demikian, ada di luar mantra. Tidak masalah konvoi itu diisolasi dari alam impian, hubungan lemah mereka tetap aktif. Sunny mengetahuinya karena dia sendiri masih bisa melihat rune Nef, jadi seharusnya dia juga bisa melihatnya. Nah, sudah selesai. Satu-satunya pertanyaan adalah seberapa cepat Nevis akan melihat pesan itu, dan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memberikan tanggapan. Sunny curiga ia harus menunggu beberapa saat. Morgan Swarbo membuktikan bahwa penemu klan Valor mampu menamai kenangan yang mereka buat. Namun, dia tidak tahu seberapa tinggi posisi bintang pengubah di klan besar saat ini, dan apakah mungkin baginya untuk meminta mereka memalsukan memori khusus untuknya, apalagi melakukannya dengan cepat. Bagaimanapun,
Dia yakin dia akan menemukan sesuatu. Nevis adalah orang yang sangat banyak akal ketika dia membutuhkannya. Seperti Sunni sendiri. Tapi itu tidak akan cepat. Sambil mendesah, dia melirik Profesor Obel dan Beth. Pesan terkirim. Sekarang, kita hanya perlu menunggu jawaban. Konvoi melanjutkan pekerjaan yang tidak berarti. Jam demi jam, barisan kendaraan kecil melewati bayangan yang meluap, rasa waktu dan arah mereka perlahan menghilang. Terowongan gelap itu terlalu menakutkan, tak terhindarkan, dan tidak berubah. Segala sesuatu di sana tampak seperti mimpi firasat yang aneh. Dari waktu ke waktu, salah satu kendaraan mogok, memaksa mereka berhenti untuk perbaikan cepat. Rhino beroperasi dengan mesin Spelltech canggih, yang berarti bahan bakarnya adalah esensi jiwa. Kilau lebih dari mampu membuat APC terus bergerak tanpa batas. Kendaraan militer memiliki baterai Spelltech primitif yang berfungsi sebagai sumber energi cadangan untuk sistem hibrid mereka, jadi dia juga dapat membantu para prajurit. Transportasi sipil, bagaimanapun, sepenuhnya bersifat duniawi. Sel bahan bakar mereka dirancang dengan rapi dan memiliki kapasitas muatan yang besar, tetapi cepat atau lambat akan habis. Meski kelihatannya tidak seperti itu, Sunni tahu bahwa konvoi itu tepat waktu. Mereka berkendara selama sisa hari itu, lalu berkemah. Hari berikutnya berlalu dengan cara yang sama. Sunni menghabiskannya di atap Rhino, menatap pintu masuk ke lorong samping yang terkadang muncul di dinding batu terowongan. Saat itu, mereka telah melakukan perjalanan lebih dari 1000 km di dalam terowongan. Jika tempat ini mematuhi hukum alam, konvoi akan lewat di bawah lapangan Erebus, tujuan akhir mereka, saat ini. Tanpa gunung untuk didaki dan tidak ada Nigma Creatures untuk dilawan. Hanya jalan lurus dan tidak ada halangan di depan, jarak yang diharapkan Sunni dapat ditempuh dalam beberapa minggu dapat ditempuh dalam beberapa hari. Dia meragukan bahwa itu akan diterjemahkan ke jumlah yang sama dari tanah tertutup di dunia nyata. 2 hari setelah dia mengirimkan pesannya, Nevis akhirnya menanggapi. Sunni sebenarnya tidak menyangka akan menerima jawaban secepat ini, tapi ternyata begitu. Dia biasanya memanggil Rune untuk memeriksa Nev, dan kemudian berkedip beberapa kali, memperhatikan bahwa daftar kenangannya tampak jauh lebih lama daripada sebelumnya. Sejak Changing Star bergandengan tangan dengan Valor, gudang jiwanya meningkat pesat. Pasti ada manfaatnya menjadi putri angkat dari klan besar, jadi dia kadang-kadang menerima 1 atau 2 memori. Tampaknya dia juga diberi aliran pecahan jiwa yang konstan. Bahkan jika masuknya mereka melambat di beberapa titik, kemungkinan besar untuk menyembunyikan fakta bahwa Nevis memiliki banyak inti. Aku tidak iri sama sekali. Ya, aku tidak menyesali keputusanku. Bahkan sedikit pun. Sunni menatap dinding suram terowongan yang gelap, lalu pada konvoi yang babak belur. Orang-orang putus asa yang bergantung pada sedikit kehangatan yang bisa mereka temukan di dalam kendaraan bobrok, dan menghela napas. Kemudian, dia melihat kembali ke Rune, yang menunjukkan bahwa Nevis telah memperoleh 15 kenangan baru dalam rentang waktu beberapa hari. Bahkan jika dia diasuh oleh klan besar, itu terlalu banyak. Sambil mengerutkan kening, dia membaca nama kenangan baru, Secercah Redup, Ire Heart, Nebulous Veil, Dire Warning, Haunting Eversong. Ea Gertrude, Altar of Denial, Rust River, Testament of Malice. Dan 6 lagi. Tak satu pun dari mereka tampaknya diciptakan oleh para Forge Master of Valor. Sunni mencibir. Cerdik tersenyum tipis dalam kegelapan, dia membaca huruf pertama dari setiap memori secara berurutan.
Apa yang dia dapatkan adalah pesan singkat, temukan potong jantung, temukan hati. Potong, lari. Artinya cukup jelas. Dia harus mencari inti dari kegelapan sejati yang menenggelamkan terowongan, menghancurkannya, lalu berlari secepat yang dia bisa. Dua bagian pertama tidak menjanjikan sesuatu yang baik, tetapi bagian terakhir benar-benar tidak menyenangkan. Sunny tidak tahu apa yang telah dilihat atau dipelajari Casey. Tetapi dia tidak akan memasukkan kata lari jika konsekuensi dari menghancurkan Heart of Darkness yang misterius tidak terlalu menakutkan. Namun, bagaimana dia bisa menemukannya? Dan jika benda itu sangat menakutkan, bagaimana dia akan menghancurkannya? Sungguh sekarang. Apakah itu akan membunuh mereka untuk lebih spesifik? Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Yah, pasti tidak mudah mendapatkan 15 kenangan baru, apalagi ingatan dengan nama yang bisa disusun menjadi sandi sederhana. Jadi, Sunny berpikir bahwa dia harus berterima kasih. Ya, terima kasih baiklah. Terlepas dari bagaimana perasaannya, tindakannya agak jelas. Saat Sunny menatap dinding terowongan yang melintas, sebuah pintu masuk gelap ke lorong samping muncul di depan mata. Sedikit yang terlihat menunjukkan jalan sempit yang menurun pada sudut yang curam. Dia diam-diam meringis. Kurasa aku tidak akan bisa menghindari merangkak lebih dalam di bawah tanah. Pada akhirnya, sungguh tak terduga. Budak Bayangan bab 938 Pengiriman makanan. Konvoi telah berhenti sekali lagi. Namun, kali ini, ada satu perbedaan signifikan pada tempat yang dipilih Sunny untuk mendirikan kemah, yang terletak di dekat salah satu lorong samping. Yang sebelumnya mereka hindari dengan cara apapun. Saat ini, para irregular berkumpul di sekitar pintu masuk yang gelap, terlihat dengan ekspresi muram di wajah mereka. Sunny juga tidak terlihat terlalu antusias. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan melirik ke bawahnya. Apakah ada di antara kalian yang menyadarinya? Mereka saling memandang, tidak yakin harus berkata apa. Setelah beberapa saat, Don berbicara dengan suara muram, "Apa sebenarnya yang harus kita perhatikan, Kapten?" Sunny diam-diam menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengamati lorong-lorong samping dengan penuh perhatian saat konvoi, mencoba untuk melihat apakah ada pola kapan dan di mana mereka muncul. Terowongan itu tampaknya tidak ada habisnya, jadi sepertinya ada banyak sekali jalur bercabang ini juga, yang agak aneh. Dalam proses mengamati lorong samping, rasa curiga yang tenggelam menguasai hatinya, dan sekarang, tuduhan itu sudah terungkap. Dia mengerutkan kening. Yah, aku tidak menyalahkanmu. Cukup sulit untuk menyadarinya. Kemudian, Sunny menunjuk ke tempat tertentu di dinding batu terowongan, tepat di tempatnya menuju jurang terbuka dari pintu masuk ke lorong samping. Ada tonjolan kecil di sana, dan di seberangnya, batunya terkelupas di dekat lantai. Ada juga retakan di sana. Mereka menatap bintik-bintik yang dia tunjukkan, tidak begitu yakin dengan arti dari fitur-fitur kecil yang hampir tidak terlihat ini. Bagaimana dengan mereka? Sunny terdiam sejenak. Tidak ada apa-apanya, tapi jika kau amati dengan cermat, kau akan melihat bahwa ketidaksempurnaan ini ada di setiap pintu masuk yang kami lewati dalam beberapa hari terakhir. Yang pertama kami lihat selama pengintaian awal adalah mereka juga. Dengan betapa kasarnya dinding terowongan, diharapkan tidak akan ada yang mulus di bagian samping, tapi tetap saja. Retakan yang tepat, di tempat yang persis sama, di ratusan pintu masuk. Jangan, apa menurutmu itu tidak aneh? Luster menatap bagian dinding yang terkelupas, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya. Aku tidak mengerti.
Apakah seseorang sengaja meninggalkan tanda ini? Suni menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa tidak ada ratusan pintu masuk. Hanya ada satu pintu masuk, dan satu lorong samping, berulang-ulang melintasi terowongan. Semua pintu masuk yang kami lihat ini sama, dan mengarah ke tempat yang sama. Tempat. Para laskar memucat. Setelah lama terdiam, Bele akhirnya berbicara, jadi, kita diundang ke suatu tempat. Menyadari senyum riangnya, Kim menggigil. Lebih seperti terpikat ke suatu tempat, bukan begitu? Pendekar pedang itu hanya mengangkat bahu. Yah, undangan harus memikat kan? Kalau tidak, tidak akan ada yang datang. Kim menatapnya dengan ekspresi datar selama beberapa saat, lalu menoleh ke arah Suni. Jadi apa yang akan kita lakukan, Kapten? Suni menggemakan senyum Bele, membuat matanya sedikit melebar. Apalagi, kami akan menjawab undangan itu, tentu saja. Tentu, semuanya tampak seperti jebakan yang mengerikan. Lagi pula, terowongan terkutuk itu sedikit banyak membuat kami tidak punya pilihan selain mencoba dan menjelajahi lorong samping. Itu adalah sistem pengantaran makanan yang cerdik, jika Anda memikirkannya, makanannya terkirim dengan sendirinya. Kita adalah makanan dalam metafora ini, tentu saja, dan kita akan mengantarkan diri kita sendiri ke apapun yang menunggu di bawah tanah. Mata Bele berkaca-kaca. Dan kemudian kita memakannya bukannya memakan kita? Suni berdeham benar. Itu rencananya, kita akan mencoba untuk hanya makan sedikit, paling tidak. Sesuatu memberi isyarat bahwa rencananya tidak terdengar terlalu menggembirakan bagi orang-orang biasa. Dia terbatuk. Juga, aku memiliki otoritas yang baik bahwa kita harus keluar dari terowongan segera setelah benda yang menjebak kita di dalam ditemukan dan dihancurkan. Jadi, kita akan dibagi menjadi dua tim. Satu tim akan turun, yang lain akan tetap bersama konvoi dan memastikan semua kendaraan sampai ke permukaan. Para irregular saling memandang, mencoba menebak siapa yang akan ditugaskan ke tim mana. Luster adalah pilot terbaik mereka, jadi dia harus tetap bersama Rino. Aspek Samara kurang berguna di ruang sempit, jadi tidak ada gunanya membawanya lebih dalam ke bawah tanah juga. Sisanya, itulah pertanyaannya. Quentin melihat ke dalam kegelapan, lalu bertanya dengan tenang, jadi siapa yang akan menerima undangan itu, Kapten? Suni menatapnya dengan wajah masam. Ah, itu mudah. Aku akan melihat ke bawah tanah, sementara kalian semua akan tetap bersama konvoi. Anggota kelompoknya segera memprotes. Terlalu berbahaya untuk pergi sendiri. Kapten, seseorang harus menjagamu. Tolong pertimbangkan kembali. Suni mendengarkan mereka sebentar, lalu melambaikan tangan. Diam, idiot. Apakah aku terlihat seperti pahlawan bagimu? Jika aku bisa membawamu bersamaku, aku akan melakukannya. Sial, aku akan membawa seluruh pasukan. Namun, tidak ada dari kalian yang dapat melintasi jarak cukup cepat untuk kembali ke konvoi tepat waktu. Tapi aku bisa. Dia menghela nafas, mengingat salah satu rekrutan yang telah dia putuskan untuk diteruskan. Pria yang bisa membuat celah di luar angkasa. Aspek itu akan sangat berguna saat ini. Namun, tidak ada waktu untuk menyesali pilihan masa lalu. Dia sangat senang dengan kelompoknya, juga. Lagi pula, aku tidak akan pergi sendirian. Aku akan membawa Sein bersamaku. Apa menurutmu aku akan mengambil risiko menyembunyikannya? Dia tidak cukup dekat untuk menyelamatkannya? Orang-orang biasa menggerutu sebentar, tapi akhirnya menerima keputusannya.
Captain Echo benar-benar kuat, itu Master dan Ascended Demon tidak bisa menangani sumber kegelapan yang tidak wajar, maka anggota kelompok tidak akan banyak berguna di sana. Mereka bukan Master biasa dan juga Echo biasa. Sunni memberikan beberapa perintah lagi, memastikan bahwa konvoi akan baik-baik saja tanpa kehadirannya, lalu memanggil Sein dan kembali ke mulut lorong samping. Keduanya menghadapi kegelapan, tetap diam untuk beberapa saat, dan kemudian diam-diam terjun ke pelukannya yang dingin. Kutukan. Budak Bayangan bab 939 di perut binatang buas. Lorong samping juga penuh dengan bayangan yang tak tertembus, mengalir di sekitar Sunni yang membuatnya buta dan tuli. Bila penglihatan kejam bersinar dengan cahaya lembut, menciptakan lingkaran kecil cahaya di sekelilingnya. Cahaya itu nyaris berjuang melawan gelombang yang membekukan, membuatnya tampak lebih absolut. Dinding lorong lebih dekat satu sama lain daripada dinding terowongan utama, atapnya lebih rendah, dan lingkaran cahayanya lebih sempit lagi. Semua itu membuat Sunni merasa sangat sesak. Dia berjalan maju dengan ekspresi kesal di wajahnya, merasakan lantai miring ke bawah di bawah kakinya. Jika ada satu hal yang meyakinkan mereka, itu adalah siluet Sunyi Sein, yang berada di sisinya. Iblis pendiam bergerak dengan ketidakpeduliannya yang biasa, memegang Sin of Solace di tangannya. Bersama-sama, mereka turun lebih dalam ke perut gunung. Terkutuk, sial, ini benar-benar omong kosong. Tidak mengherankan, Sunni sangat kecewa. Ada banyak hal yang membuatnya berubah. Tidak hanya dia dengan rela berjalan ke dalam jebakan yang tidak diketahui, tetapi makhluk mimpi buruk yang sangat kuat. Dia juga dikelilingi oleh bayangan sejati, elemen yang secara langsung melawan sebagian besar kemampuannya. Tidak hanya itu, dia juga menemukan dirinya dalam situasi yang aneh. Kebanyakan Awaken memiliki setidaknya satu memori bercahaya, itu biasanya murah dan mudah didapat. Jadi setiap orang memiliki semacam barang terpesona untuk dijadikan lentera di gudang senjata mereka. Namun, Sunni tidak pernah membutuhkannya, jadi dia hanya memiliki penglihatan kejam. Mantra Light Eater miliknya memungkinkan tombak muram itu menyerap cahaya, lalu mengeluarkannya. Setelah berbulan-bulan berevolusi dalam bayangan kutub malam, sebagian besar sinar matahari yang telah dimakannya di masa lalu sudah lama hilang. Apa yang tersisa sedikit seharusnya bertahan beberapa jam. Tetapi bagaimana jika dia gagal menyelesaikan misinya saat itu? Sunni membawa beberapa bahan kimia untuk berjaga-jaga, tapi dia benar-benar berharap tidak mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Selain itu, dia harus meninggalkan salah satu bayangannya bersama konvoi. Dikelilingi oleh kegelapan sejati. Dia tidak bisa berubah menjadi seseorang untuk dengan cepat melakukan perjalanan melintasi jaringan terowongan, tapi dia masih bisa sidestep kembali ke salah satu pembantunya yang tak ternilai. Itulah sebabnya Sunni berkelana ke kedalaman gunung sendirian, berharap untuk melarikan diri dari bencana apapun yang menunggu di depan dalam sekejap. Jadi, seperempat dari kekuatannya juga hilang. Saat ini, bayangan suram bersama Sein, bayangan menyeramkan menambah penglihatan kejam, dan yang angkuh melilit tubuhnya. Mereka berlima adalah kuintet yang menakutkan. Namun demikian, Sunni tidak merasa percaya diri. Peluangnya terlalu banyak menumpuk padanya. Terserah. Apa masalahnya, sih? Itu hanya gunung yang menyeramkan dan tak terhindarkan yang penuh dengan unsur kegelapan sejati. Yang ternyata punya hati. Sepotong kue. Sein memalingkan kepalanya sedikit dan menatapnya, permata rubi di matanya bersinar dengan cahaya merah tua yang dingin.
Baru pada saat itulah Suni menyadari bahwa giginya gemeletup. Dia memaksakan senyum lemah. Apa? Di sini, sangat dingin, kau tahu. Memang benar. Uap keluar dari bibirnya, dan suaranya bergema di dinding batu, berjalan jauh ke lorong sempit. Suni terdiam, tidak ingin mengumumkan posisinya kepada apapun yang mungkin bersembunyi di kegelapan. Mereka terus turun, segera tiba di sebuah persimpangan, yang tenggelam dalam kegelapan. Itu adalah yang pertama dari sekian banyak, seperti yang dikatakan Profesor Obel. Ada seluruh jaringan terowongan yang digali selama masa kegelapan di sini, dimaksudkan untuk berfungsi sebagai perlindungan bom jika terjadi perang habis-habisan. Terowongan memotong jauh ke dalam gunung, menciptakan labirin yang aneh. Suni yakin ada beberapa logika bagaimana mereka diatur, tetapi niat para insinyur yang telah membangun tempat ini lolos darinya. Jika ada, sistem lorong dan ruang yang dipotong secara kasar di batu tampak acak dan tidak teratur. Hampir organik. Dan, tentu saja, masing-masing ditelan oleh kegelapan. Pada kedalaman ini, Suni mulai merasakan seolah-olah kegelapan bergerak di sekelilingnya, mengalir melalui terowongan, seperti darah yang mengalir deras melalui pembuluh darah kolosal. Dia menggigil. Tenang, sial. Temukan hati, dan hancurkan. Bagaimana jika itu bukan hati metaforis, tapi hati yang benar-benar literal? Sambil menggertakkan giginya, Suni terus maju. Dihadapkan dengan labirin lorong yang rumit. Dia melewatinya mengikuti prinsip sederhana. Setiap kali mereka tiba di persimpangan, dia memilih jalan yang mengarah lebih jauh ke bawah. Untuk saat ini, metode ini tampaknya berhasil, karena kegelapan di sekitarnya tampaknya menjadi lebih tebal, dan mengalir lebih cepat. Setelah beberapa saat, dia mulai mendengar dengungan aneh. Rendah dan jauh seperti bisikan pelan, itu bergema melalui batu yang dingin, bergema dan semakin gigih saat Suni menjelajah lebih dalam ke jaringan terowongan. Berjuang melawan rasa takut primordial yang luas, dia melirik Sein, dan kemudian dengan keras kepala terus berjalan. Segera, Suni tiba di jalan buntu. Atau lebih tepatnya, apa yang seharusnya menjadi jalan buntu. Terowongan yang dia ikuti tiba-tiba berhenti. Tapi dinding di depannya telah runtuh, atau telah hancur. Di beberapa titik di masa lalu, memperlihatkan pintu masuk ke sesuatu yang tampak seperti gua alami. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu memanjat tumpukan puing dan memasuki gua. Itu membentang ke depan, memutar dan berputar, tumbuh begitu sempit sehingga orang suci harus mundur dan sekarang berjalan di belakang. Lorong-lorong gelap telah berubah dari yang menembus batu oleh alat manusia menjadi kasar dan tidak rata. Lantai juga naik dan turun, membuat gerakan maju menjadi sulit. Jika sebelumnya Suni merasa berada dalam labirin, sekarang, dia benar-benar kehilangan arah. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia masih bergerak ke bawah, dan kegelapan mengalir melewatinya dengan kecepatan yang meningkat. Dengung nuklir tumbuh semakin keras. Saat itu, Suni benar-benar diliputi oleh perasaan irasional bahwa dia tidak melakukan perjalanan melalui jaringan gua, melainkan merangkak melalui pembuluh darah makhluk aneh, kolosal, dan menakutkan. Jika itu benar-benar hidup, maka aku tidak ingin tahu makhluk macam apa itu. Saat pikiran itu terlintas di benak Suni, pedang sinar penglihatan kejam tiba-tiba berkedip, dan langsung padam. Yang tersisa hanyalah bayangan total. Budak bayangan bab 940 hati kegelapan. Aku terkutuk, tahu ini akan terjadi. Terdengar suara garukan di bayangan total, dan kemudian, aliran api merah menyalahi suar kimia. Sambil mengangkatnya ke atas kepalanya,
Suni melihat ke gua sempit itu, yang sekarang dibanjiri redup cahaya merah yang tidak menyenangkan. Kegelapan mundur, untuk saat ini, tapi sepertinya siap menerkamnya kapan saja. Merasa jantungnya berdetak kencang, dia melirik Sein, yang masih berdiri di belakang, tidak terpengaruh. Berpaling, Suni menggerutu, "Yah, apa yang kuduga, dia lahir di dunia bawah, dari semua tempat." Aku yakin Sein merasa seperti di rumah sendiri dalam bayangan yang salah ini. Dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, terbiasa dengan kesuraman darah merah yang mengelilinginya. Kemudian, Suni memukul bola dan maju. "Ayo pergi. Kita masih harus menemukan jantungnya." Penglihatan kejam tidak seharusnya membangkitkan cadangan cahaya yang diserapnya begitu cepat. Bahan kimia, yang seharusnya menyala setidaknya selama 15 menit, tergagap dan tenggelam hanya dalam 5 menit, memaksanya untuk menyalakan yang baru. Seolah-olah menjaga bayangan sejati menghabiskan sumber cahaya apapun lebih cepat dari yang seharusnya. Dan semakin dalam ke gunung mereka pergi, semakin jelas perbedaan itu. Terkutuklah semuanya. Suni takut mencapai jantung bayangan, tapi sekarang dia benar-benar membakar suaranya dengan kecepatan yang dia rasakan, dia tidak sabar untuk menyadarinya. Sayangnya, ternyata lebih sulit dari yang dia pikirkan. Terowongan buatan manusia di atas memiliki arah yang jelas, tetapi jaringan gua yang kacau lebih sulit dilalui dan di semua tempat. Kadang-kadang, dia akan mengikuti jalan ke bawah, hanya untuk mendaki sebentar. Di waktu lain, turun lebih dalam ke gunung hanya membuat dengungan di jarak menjadi lebih pelan, yang memberitahunya bahwa dia semakin jauh dari tujuannya. Pada akhirnya, Suni meninggalkan semua kepura-puraan mengetahui apa yang dia lakukan dan memilih kemana harus pergi secara acak, mengandalkan sikapnya untuk menunjukkan pengobatan. Segera, dia menemukan pola baru. Bagian di mana bayangan tampak mengalir lebih cepat adalah yang jatuh tepat padanya. Berbekal pengetahuan itu, dia setuju maju, mengetahui bahwa tidak ada banyak waktu tersisa. Waktu telah kehilangan semua artinya, dan Suni hanya mengukurnya dengan jumlah suar yang telah dibakarnya. Ketika hanya ada 2 dari mereka yang tersisa, dia akhirnya mencapai tujuannya. Dinding lorong sempit yang dia ikuti tiba-tiba menghilang, dan dia mendapati dirinya berada di gua bulat yang luas. Dalam cahaya redup yang redup, dia bisa melihat lusinan lubang gelap serupa membuka ke dalamnya, masing-masing mengarah ke terowongan alami yang berbeda. Namun, Suni tidak memperhatikan mereka. Yang bisa dia lihat hanyalah bola raksasa dari batu hitam legam yang melayang di tengah gua, terbakar gelap dengan pantulan merah dari api suar. Kegelapan. Kegelapan mengalir melewatinya, atau mungkin lahir darinya. Dengung yang dia dengar berasal dari bola itu, seperti gemerisik ombak yang terpenjara di dalamnya. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Apapun bola hitam itu, dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dilihat oleh manusia manapun. Potong, lari. Suni terkekeh. Dia tidak percaya bahwa tidak ada yang menjaga benda itu. Kemudian lagi, tidak ada yang menjaga jantungnya sendiri, juga. Jika sesuatu berhasil merangkak ke dadanya, tulang rusuknya juga akan kosong dari para pembela. Mungkin tidak, jika Bloodwave harus mengatakan sesuatu tentang itu. Suni meregangkan indranya keluar, memeriksa apakah hubungannya dengan bayangan keempat masih ada. Itu ada di sana, meskipun anehnya kacau. Namun demikian, dia tahu bahwa dia akan dapat menggunakan Shadow Step untuk keluar dari gua yang gelap setelah menghancurkan Heart of Darkness. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, kalau begitu.
Bakatnya yang kedua sampai terakhir hampir habis. Melangkah ke depan, Sunny mengusir semua keraguan dari pikirannya dan menusukkan bilah penglihatan kejam ke depan. Itu menghantam sisi bola hitam dan meluncur dari permukaannya tanpa meninggalkan goresan. Sunny membeku. Suara tombak yang mengenai batu yang dipoles tampak memekakkan telinga, dan ketika mereda, apakah hanya dia? Atau apakah tuna yang datang dari bola menjadi sedikit lebih keras? Melirik Sein, dia merasakan keringat dingin mengalir di wajahnya dan berbisik, "Bantu aku dengan itu." "Maukah kamu?" Satria pendiam itu tetap tidak bergerak untuk sesaat, menatap bola dengan sedikit emosi yang tenang. Kemudian, matanya tiba-tiba menyala, api di dalamnya menjadi lebih gelap. Sein melakukan sesuatu yang aneh. Dia maju selangkah dan menyerahkan Sin of Solace padanya. Bingung, Sunny meraih gagang Gyokjian, merasakan bisikan yang menyebalkan menyerang pikirannya. Menyedihkan. Dia mengerutkan kening, terkejut dengan pemikiran yang tiba-tiba. Apakah itu sebuah pemikiran? Pada saat itu, Sein maju selangkah lagi dan menghunuskan pedang batunya yang patah. Garis bergerigi dari pedangnya yang hancur berkelebat menembus kegelapan dan tenggelam ke permukaan hitam bola sampai ke gagangnya. Sebuah retakan kecil mengular ke atas dan ke bawah melalui permukaan bola. Tiba-tiba, gelandangan itu menjadi hampir memekakkan telinga. Apa? Kemudian, bola raksasa itu tiba-tiba terbuka, melepaskan gelombang kegelapan yang menyapu Sunny dan Sein, melemparkannya kembali. Dia jatuh di atas batu yang dingin, merasakan sesuatu bergemerisik di baja rantai kematian. Suar dengan cepat dipadamkan. Dalam sepersekian detik terakhir saat benda itu terbakar, Sunny melihat apa yang dilepaskan oleh kegelapan dari bola itu, dan mengerti apa arti dengungan yang didengarnya. Itu bukan gemerisik ombak. Sebaliknya, itu adalah gemerisik kaki kecil yang tak terhitung jumlahnya menggores cangkang bola hitam dari dalam. Banjir kegelapan yang lolos dari bola yang retak sebenarnya adalah berjuta makhluk kecil seperti kumbang yang sekarang mengerumuninya seperti sungai. Sudah merobek-robek logam transenden dari baju besinya. Lebih buruk lagi, gelombang mereka masih mengalir keluar dari bola yang pecah, mengalir deras ke lusinan lorong yang mengarah keluar gua seperti banjir. Pemandangan itu menakutkan sekaligus aneh. Tidak peduli seberapa besar cangkang batu hitam itu, massa kumbang yang dilepaskannya, dan terus memuntahkannya, berkali-kali lebih besar daripada yang mungkin muat di dalamnya. Pada tingkat ini, seluruh gunung akan terisi dengan mereka hanya dalam hitungan menit. Jadi itu sebabnya dia menyuruhku lari. Merasakan rasa sakit yang tajam tiba-tiba menusuk sisi tubuhnya, Sunny terlambat menyadari fakta yang mengerikan. Dia harus memasuki bayangan untuk menggunakan shadow step, dan dengan semua cahaya padam, tidak ada bayangan yang tersisa dalam kegelapan sebenarnya dari gua yang banjir.